Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mananya? Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, subscriber dimanapun berada, terima kasih telah bersama kami. Insyaallah kita akan segera menarik buhul yang ada di rumah beliau ini. Kita akan kita tarik dari sini karena kita untuk ke sana terlalu jauh. Kita tarik dari sini, semoga nanti bisa wujud di sini. Media-media ini sebenarnya bukan sajian, bukan. Jadi saya ulang-ulang lagi. Ini adalah adab ketika kita akan melewati alam-alam gaib nanti. Kita akan masuk ke dalam alam rizalul gaib untuk melaporkan kejadian yang ada di tempat sana, dan kita tarik ke sini. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang barokah, bisa untuk beli sawah, untuk pergi ke Madinah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya. Kita akan tarik ke sini semua hal yang ada di rumah beliau ini, kita tarik ke sini dan kita tohirkan di sini. Kopinya bawa sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari. Majukan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya, terus itu sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita akan menarik buhul yang ada di tempat beliau, dan beliau kita tahirkan ke sini agar rumah beliau bisa menjadi rumah yang tentram dan nyaman. Mohon doanya untuk saudara-saudara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, tolong belakang, Pak. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita melaporkan ke Rijalul Gaib yang ada di sana agar ditarik semua kejahatan yang ada di tempat ibu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ini di sini batasnya ini ke sana dan ini ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tolong dibantu, Pak. Ikuti saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Terus gede, silakan. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Lahir. Muhammadur Rasulullah. Lahir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dengan izin Allah keluarga semua yang ada di dalam tubuh hamba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wassil fi sa'iril asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Mohon dengan izin dan mohonmu ya Allah, keluarkan semua usul-usul yang mengikat di dalam tubuh saudara-saudara kita ini ya Allah.
dengan izin dan mohonanmu ya Allah. Tarik kemari ya Allah ya Rahman ya Rahim semua kubur-kubur yang mengikat pada diri-diri beliau dalam media kelapa ini ya Allah. Lahirkan ya Allah di sini ya Allah. Dan izin dan mohonanmu ya Allah. Saya mohon ridha wa salam ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala سيدنا محمد الوزاد والسلسل في سيد الأسماء والشفاة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الوزاد والسلسل في سيد الأسماء والشفاة وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصفات وعلى آله وصحبه وسلم الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم سلم وبارك سيدنا محمد نور الذات وسر ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum. 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 Saman dari mana ini? Kenapa Saman masuk dalam rumah bapaknya ini? Kenapa mengganggu orang ini? Kenapa? Allah keluar kamu. Allah. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba saya pinjam golok. Ambil golok coba. Kalau di sini dah dua turun ya. Kalau mau diperiksa silahkan diperiksa. Ini masih utuh semuanya. Tidak ada yang tadi tanya ada apa-apanya. Dan satu lagi, meja ini semuanya yang beli dari Pemar itu sendiri. Jadi ini tadi yang beli bunga-bunganya juga beliau. Menyiapkan semuanya beliau. Ini dari bapaknya tadi. Dari bapaknya yang dari sebelah sini. Bidangnya sebelah sini. Ya, kita dapatkan ini. Ini dari bapak sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Ini apa? Ini sebenarnya untuk mengikat. Pertama mengikat di kemaluan. Yang pertama, yang kedua mengikat di dalam usaha. Yang sebelah sini itu. Nanti yang sebelah sini kita bongkar dulu apa yang ada di sini apa ini. Tapi Faisallah yang di sini dia dohir, tidak perlu harus membukai. Sebelah sini sudah ada. Sini. Kita buka sebelah sini. Sembari saya menunggu golok untuk membuka kelapa ini, saya akan membaca komentar dari saudara kita ya. Jadi tinggal ini kita proses pembukaan saja sudah, tahirannya sudah datang. Nanti saya bacakan komentarnya. Kalau nggak ada Goloknya ada masih. Allah, kita ada kalau ada. Oh, oh, samurai saya pak. Oh iya ya. Samurai saya yang biasa buat bacain orang ke sini. Ada berapa hari deh? Itu malah pacaran yang dua ini. Di kerongkong berdua malah pacaran dia ngenges ya. Mbak, Bu, Mbak, coba ngadep sini. Tapi sambil ditutup aja enggak apa-apa. Ini kita lihat ya. Kita lihat semuanya. Saya baru mau buka ini. Baru mau buka saya. Belum saya buka. Baru mau buka. Enggak samurai. Yang sesuai untuk tamu itu. Nah itu.
Nah, itu dia. Pakai mandau. Mandau. Alah, mandaunya ya kudel. Yang tajam gagangnya. Pak, yang itu Pak, yang satunya. Nah ini. Ini Pak. Lah. Solok tak mempan. Ini nggak persiapan kalau yang kita. Sama sekali nggak persiapan. Kita buka ya. So, Lihat. sih, buka dulu. Tuh. Kita buka. Bisa kelihatan di kamera ya? Bisa. Tuh. Kanmu. Tempat ibunya ini. Tadi pocong. Lagi ini Mas ya. Tulang juga ini. Allah Akbar. Iya wes, turun enggak? Sini dari sini. Ada tulang ya. Tulang untuk memisahkan Nanti wes. rumah tangga orang ini. Ini yang di dalam sekitar rumahnya ibu ini. Nah, ini yang ibunya. Saya tidak membuka tali ini, bisa membuka semua penyakit dalam tubuh ibunya. Ini hati-hati ketika buka seperti ini, harus netralisir dulu. Kalau enggak nanti kayak Kemarin kesurupan. Pak Hasan itu sampai sekarang masih sakit ya. Tadi beli tiganya di mana? Di sini Gus, sebelahnya pasar. Ya, Pak Sir. Ini di rumah ibunya ini. Ibunya yang sedang berjualan itu. Di sana. Tapi jangan di kamera, enggak mau. Jangan di kamera. Ibunya terlalu cantik, Nah, anaknya itu terlalu dia. ganteng. Ibu dan anak. Oh, ibu dan anak, selamat pagi. Ada komentar masuk sambil jawab bisa. Masih Ki? Gus, siap. Ibu berhasil, Pak. Ibu berhasil. Oh, Itu katanya tua orang jalan tua. Ya, Gus. Iya. Jangan nyerang sampean. Dari Kembang di Joyo, Semarang hadir Gus. Iya, Mas Gus. Dari Alif Bakri Kuku Panjang Gus. Iya. Ya, ini yang di ibunya ini. Nah, ini. Ini sini dia. Ini tulang nih. Itu yang di dalam tuh Gus. Paku. Iya. Paku juga di sini, ini paku yang mengganggu di ibunya ini. Kalau di bapak ini dia. Nih. Ini mengganggu bapaknya ini. Keteran ke siji loro telu. Ya. Ikat di kemaluan dia mengikat di itu dia. Pakai. Awang Dwi Channel Ngawi hadir Gus. Alhamdulillah. Kertosono hadir, Lumajang Ngawi hadir lagi. Terima kasih kehadirannya. Tanah-tanah. Kalau mau beli bajunya Nusret jadi gimana? bajunya. Kaosnya mungkin. Bisa langsung pesan juga. Temanggung Jawa Tengah hadir, Samarinda wujud. Jatim Rantau Malaysia. Dah bisa di
buang semuanya ke laut, nanti bawa pulang. Isinya apa Pak? Dulunya itu Gus. Jenengan ada Ya, pusaka? ada paku, ada pusakanya, Ada pusakanya. ada seperti rambut sama dengan tanah kuburan. Pusakanya itu bentuk apa? Kok aneh ya? Mana ya? Betul. Ya. Dan sampean itu. Biar sakit. Iya, kayaknya badan sampean sakit semua. Ayo santri, dipinggirkan dan dibuang. Kalau ini, ayo. Dari Munjia Anaya, Gus mau tanya ketika orang kesurupan mau disembuhin, kok malah muntah darah Gus? Kenapa ya? Yang nyembuhin belum itu. Nyembuhin tidak sembarang itu. Yang kecilnya di sini. Di malam pun juga gitu kita. Malah Di menyakiti. Ponorogo Malah menyakiti. malah ketika mau kita sembuhkan, tadi tolong dipinggirkan dulu, dipinggirkan. Ada orang-orang sok susah sakit. Bisa-bisa malah bisa meninggal. Oh, Iya, nanti saya jelaskan. udah para santri ini dikumpulin. Dari Nah, Abu Air Kauman Serengat kamu hadir berdua Gus. sama Fitra buang ini ya. Aisyah, jangan Nah. sampai jatuh. Jangan sampai jatuh, dikasih dimasukkan ke plastik bisa. Ya. Dah. Ya, maksudnya. Buang neng iki emburi tane mbahmu ya. Di sungai aja, di sungai aja. Ayo mbahmu. Tane mbahmu ya. Nggak bisa pasti ya, pegang aja ya. Pegangnya ya. Jadi kira apa aja tadi. Kanan kiri maksudnya pastinya dari sana juga ada. Dari sana juga dikasih plastik. Nah, sama masyarakat aja. Tidak kelihatan. Iya. Nah, megangnya nanti gini. Ya kan? 1,1 ribu menonton. Alhamdulillah. Iya, Ora, Lek. Yuk. Sama diboceng karo Fitra. Buang ning kali ya. kita buang dulu di sungai itu. Timika Papua hadir Gus. Biar tak deket-deket. Ya, jadi saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga jenengan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. dimudahkan dalam segala urusannya, dijauhkan dari mara bahaya, dan mendapatkan rezeki yang berkah barokah, bisa untuk beli sawah, bisa untuk bangun rumah, bisa buat beli mobil mewah, bisa untuk pergi ke Mekah dan Madinah, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya untuk saudara-saudaraku semuanya, insyaallah nanti kita hampir setiap malam atau mungkin 2 hari sekali insyaallah akan kita sering-seringkan untuk live. Kita mengikuti saran dari saudara-saudara kita, fiber kita yang meminta kita untuk selalu live, insyaallah. Nanti kalau pembersihan kita akan selalu live, walaupun kita semalam terkadang acaranya tidak cuma sekali, kadang 3 kali 4 kali, tidak mungkin 4 kali semuanya di live. Ada yang tidak mau Ya. di-live, ditekan juga bisa. Terkadang juga satu kali live, nanti 2 kali 3 kali videonya tidak live. Tapi insya Allah karena acara kita semalam tuh bisa 4 kali 5 kali, alhamdulillah. Seperti hari ini nanti pun juga kita masih ada penarikan dari saudara kita yang dari Palembang. Dari Palembang datang ke sini beliau dan meminta untuk ditarik buhul yang ada di rumahnya sana. Dan satu hal lagi, bagi saudaraku yang ingin dipindahkan penyakitnya ke media degan atau ke kambing atau ke ayam atau ke telur, medianya boleh bawa sendiri. Medianya boleh bawa sendiri. Silahkan bawa sendiri medianya dari rumah. Sebelum kesini tanya Sebelum sini boleh bawa. Kapan beli degan di jalan bawa ke sini boleh. Beli telur bawa ke sini boleh. Dan demi Allah tidak akan kita ganti. Jadi apa yang ada kita langsung lakukan. Medianya boleh kita boleh bawa sendiri. Itu kita akan lebih senang lagi. Dan alhamdulillah ini tadi saudara kita satu dari Tulungagung dan satunya dari Blitar. Alhamdulillah masih tetangga sendiri. Kita tadi malam ini. Nah, nanti malam masih kita tarik lagi buku yang ada di Palembang. Alhamdulillah kemarin ada saudara kita yang datang dari
dari Palembang, dan saya waktu itu masih baru pulang. Dan kemarin waktu kita masih kunjungan pengobatan di Madiun, di Caruban, di Ngawi, alhamdulillah ada tamu kita dari Palembang, dan masya Allah beliau menunggu kita di hotel. Jadi Pak insya Allah lah nanti besok mulai peletakan pertama pembangunan padepokan. Alhamdulillah doa dari saudara-saudaraku, dari viewer kita semua, alhamdulillah besok bisa dimulai pembangunan padepokannya. Alhamdulillah untuk santri-santri semua yang ada di sini nanti ada tempatnya. Jadi kalau ada tamu datang insya Allah bisa kita layani dengan sebaik-baiknya, tidak perlu harus menginap di tempat tetangga atau di hotel. Seperti yang dari Mandar ini harus menginap di hotel, masya Allah saya tidak. Nggak enak sebenarnya, gimana? Padepokan belum jadi. Alhamdulillah bantuan dari saudara-saudara semua, dari pemahat, tasbih, dari yang meminta pemagaran, alhamdulillah kita bisa membangun padepokan di depan ini, insya Allah. Insya Allah besok insya Allah kita alifkan juga, kita beli tanah di pinggir jalan itu 500 juta insya Allah. Alhamdulillah kita sudah mampu beli tanah, tinggal kita mau bangun padepokannya insya Allah. Insya Allah minta doa saudara-saudaraku semoga tepat tercapai gitu, agar yang datang bisa menginap di padepokan, tidak harus di tempat tetangga, tidak harus ngontrak. Ada yang sampai ngontrak dari Mandan Sulawesi itu. Saudara-saudaraku semuanya, saya ulangi lagi bahwa media-media yang kita gunakan sebenarnya itu adalah adab kita untuk masuk ke alam gaib. Jadi yang paham alam gaib insya Allah sudah tidak perlu diterangkan, tapi yang belum saya terangkan untuk menambah wawasan saja. Jadi seperti bunga, seperti kopi, seperti menyan Arab, seperti bukur, itu sebenarnya bukan sajen, bukan. Itu adalah adab. Jadi ketika kita masuk yang pertama ke dalam alam jin, yaitu alam jin yang pertama itu yang paling dasar itu dia jin ampar atau jin amar, yang paling dasar itu. Dia berada yang biasanya yang paling dekat, yang paling sering bersinggungan dengan diri alam kita. Biasanya dia itu ada di pohon, ada di rumah-rumah kosong, ada di sungai-sungai, itu jin ampar. Dia ampar, dia di mana-mana, tidak berkoloni. Terus ada lagi, nah kalau jin ampar ini kita adabnya ketika melewati alam ini, yaitu yang pertama dengan media kembang setaman, itu sebagai medianya untuk agar kita tidak diganggu gitu. Nah, sopan santunnya lah gitu, kita melewati tempat itu. Nanti naik lagi dia yang berkoloni, jin yang berkoloni, atau yang kalau di alam kita itu yang mempunyai kekuasaan itu, seperti kalau kita dari desa itu, dari desa naik ke kelurahan itu ada bangsa jin itu yang dia lebih tinggi derajatnya. Itu dia berkoloni atau berkerajaan, seperti bertempat tinggal di gunung atau di laut atau di tempat-tempat yang dia itu mempunyai kerajaan jin itu. Nah, untuk melewati alam ini yang kita gunakan ialah kita gunakan menyan Arab atau bubur. Itu untuk salamnya ke alam itu. Karena apa? Kita akan naik yang ke tinggi. Jadi kita akan naik ke tinggi, lapor ke Rijalul Gaib di contoh di daerah Tulungagung. Kita lapor ke Rijalul Gaib Tulungagung sana. Nanti dari sana dibawa ke sini buburnya. Jadi kalau kita semuanya masyarakat ini kita lapor, umpamanya ada terjadi tindak kejahatan di Bogor semuanya. Jadi kita lapor ke Polres Bogor. Nanti dari Polres Bogor mengantarkan orang yang jahat di sana itu, media kejahatan di sana diantarkan ke sini. Nah, contohnya seperti itu, logikanya seperti itu. Walaupun kegaiban tidak bisa dilogikan, tapi bisa contoh-contohkan seperti itu. Jadi kepada saudaraku jangan salah paham dulu. Ketika kita menggunakan media-media itu adalah adab. Contoh kita memakai minyak wangi. Minyak wangi itu adalah sebuah kesunahan sebenarnya. Karena sesuatu hal yang baik. Coba dulu, nanti dulu coba. Jadi ketika kita itu menggunakan coba. Jadi ketika kita itu menggunakan sesuatu yang baik, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita menggunakan sesuatu yang baik, itu akan mendatangkan kebaikan. Makanya kenapa di Mekah, kenapa kita ke sholat itu memakai yang wangi-wangi, karena itu adalah sunahan, sesuatu yang baik tentu mendatangkan kebaikan. Apalagi aroma atau gondo itu adalah makanannya dari bangsa-bangsa jin itu sendiri. Wewangian itu makanannya bangsa jin itu sendiri gitu. Jadi sesuatu yang baik tentunya mendatangkan kebaikan, itu minyak wangi nanti dari bangsa Khudamul Muqaddas, dari bangsa Rijalul Gaib, dari bangsa ya dan sebagainya lah, bahkan dari bangsa malaikat, dan insya Allah lah, insya Allah. Tapi saya tidak bilang kalau saya
mendatangkan malaikat, bukan. Nanti jadi saya jadi kasus. Itu dikasuskan enggak seumpama gitu. Jadi yang baik itu mendatangkan kebaikan. Itu intinya bahwa apa? Bahwa ketika kita melakukan yang baik maka kita juga harus tahu adab-adabnya. Gitu. Tidak boleh kita ketika sudah merasa bisa mentang-mentang kita set gitu, bisa masuk ke alam gaib langsung jadi bahaya gitu. Nanti bisa sukma kita ditahan. Antara sukma dan nyawa berbeda gitu. Antara sukma dan nyawa itu berbeda. Jadi kalau nyawa itu hanya satu, kalau sukma itu ada beberapa gitu. Jadi jangan salah paham. Nah, jadi mari bahas tentang sukma ini. Nanti waktu kita bahas tentang sukma, yaitu raga sukma itu bukan nyawanya, tidak ada, itu hanya sukmanya saja. Seperti kita punya dua tangan ini loh. Jadi tangan satu megang sini, kakinya di sini, itu kan tidak apa-apa gitu loh. Jadi ketika raga sukma itu bukan berarti kita tidak ada nyawanya, tidak, bukan itu. Dan sukma itu ada yang keluar secara ilahiyah, semuanya kita dengan zikir itu dengan ketentuan Allah, nanti Allah sendiri yang menentukan. Ada yang keluar sukma itu karena ditarik jin, karena ada ya jin yang menariknya, itu bahaya. Ada yang amalan yang untuk meraga sukma itu karena dipetot oleh jin, tarik oleh jin, itu dikeluarkan dengan bantuan jin, itu bahaya. Kalau dengan raga sukma itu enggak, kalau raga sukma dengan energi ilahiyah itu enggak. Jadi seperti kita mau tidur itu, yang penting amalnya dinikmati, santai. Kita kan enggak tahu tidur itu kapan, kan kita enggak tahu. Tapi yang penting kita santai, pikiran tenang, nanti tidur. Raga sukma itu seperti itu. Dan ketika sukma itu keluar, kita bisa melihat sana. Tapi di sini juga tetap bisa. Gitu. Bukan berarti orang raga sukma itu blok, pingsan, kayak orang mati itu enggak. Salah paham nanti orang-orang salah paham. Tidak memahami raga sukma. Kalau orang raga sukma katanya blok, pingsan, enggak. Raga sukma itu di sini pun juga bisa merasakan, bisa mendengar. Bahkan seperti maunya contoh gini, seperti ini tek gitu. Nah, kita bisa melihat sana itu. Itu bukan berarti kok di sini itu tidak bisa melihat, enggak. Tapi kita bisa di sana. Contoh tangan saya di sini tek, tapi tangan saya satunya megang ini. Tek, ini kan saya bisa merasakan ini, juga bisa merasakan ini, ya kan? Nah, tapi bukan berarti kalau ini tidak ada rasanya, enggak itu. Dua-duanya beda. Sedikit saja pemahaman. Nanti besok kita pahami lagi tentang raga sukma. Yang penting gini, bagi saudara-saudaraku yang ingin ditarik buhulnya bisa jarak jauh, insya Allah bisa. Kalau mau datang ke sini ingin melihat proses penarikannya, silahkan bawa media sendiri, semuanya sendiri. Tidak akan ada trik-triknya, nggak ada. Jadi bisa langsung dibuktikan. Dimanapun boleh, di Mestar langsung boleh. Kemarin juga kita lakukan di tempat yang kuburan juga boleh, dimanapun boleh. Di kuburan jangan salah, kita juga sering melakukan meditasi, zikir di kuburan kita. Ada penarikan buhul. Jangan dikira ketika kita zikir di kuburan, meditasi di kuburan itu meminta pertolongan jin, bukan. Ketika kita di kuburan, hati itu nanti akan lebih tenang karena mengingat mati. Kalau kita sudah mengingat mati, apalagi yang kita pikirkan? Sudah, hati menjadi tenang dan khusyuk gitu. Jadi saya mendengar sini suara orangnya. Dengar enggak sini tadi? Yes. Jadi sekarang ini bukan cuma sampean aja yang ini, yang lihat, yang tapi dari bangsa yang lain juga melihat ini, demi Allah ini, insya Allah. Bangsa yang lain juga ikut nimbrung, insya Allah. penasaran, ikut ngaji mungkin. Sallallahu akbar. Walillahilhamd. Saya mungkin mau baca komentar ya dari saudara-saudaraku. Kita menghargai saudara kita yang sudah, alhamdulillah sudah mau menonton kita, sudah mau sambung silaturahmi. Jadi saya menghargai ya subscriber, pokoknya yang semuanya lah. Dari Darwanto Trawulan hadir Gus, alhamdulillah, syukur ya. Salam salim silaturahmi seduluran selawas saking kersane Gusti Allah, selalu bersaudara insyaallah. Dari Om Banes Tangerang Banten hadir Gus, semoga sehat selalu, amin ya rabbal. Semoga kesehatan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala jenengan. Saya baca yang masih kebaca saja, soalnya sudah ketindih-tindih. Tapi insya Allah nanti tetap saya baca, saya keatasin gitu. Dari Kang Abdul Makhil Gempol hadir Gus, Tulungagung, dekat dengan kita, alhamdulillah. Wilda Alexa nyimak wae, alhamdulillah. Kalau di sini nyimak saya bikin kopi ya, jauh. Hadir Jember, alhamdulillah. Saya juga kalau ke Jember itu ke tempatnya Gus Rohim. Saya pernah meminta ijazah Asma Sungai Raja di tempatnya Gus Rohim. Salam ya, kalau dekat dengan beliau.
Hong Kong hadir dari Blitar, dari Miamiu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Terus dari Kang Diki Saputra Soiman hadir Manokwari Papua. Alhamdulillah saudara kita dari Papua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aditya Panyo Gus mau tanya, saya amalkan sholawat dari Gus dengan bila ruhin dan semalam mimpi matahin leher orang yang zalim. Subhanallah, alhamdulillah. Dari Kang Aditya Prayoga. Insyaallah dengan mengamalkan sholawat ini sebenarnya kalau di dalam kita di dalam pesantren itu dinamakan dengan sholawat perisai. Sholawat perisai ini dinamakan dengan sholawat perisai. Jadi sholawat ini sholawat untuk perisai biasanya untuk pelindungan dohir maupun batin termasuk dari tenung, telu, santet dan sebagainya. Dan insyaallah kalau yang mondok di sini, yang mau mondok di sini gratis, itu program gemblengannya 5 tahun, dimulai dari 3 hari, 7 hari, 41 hari, terus 2 tahun, terus 5 tahun. Bila ruh atau yang 41 hari itu ngidang, saya dulu itu. Ngidang itu kebijaksanaan. Kenapa kok bila ruh beliau ini kan mungkin sudah menyambung dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Kenapa dengan puasa bila ruh? Puasa bila ruh itu tidak memakan yang bernyawa dan yang keluar dari yang bernyawa. Jadi makannya itu hanya dedaunan dan pepohonan. Kenapa harus begitu? Karena apa yang kita makan itu nanti akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita mau menekan nafsu hewani yang ada di dalam diri kita ini, ya jangan makan yang dari hewan. Itu pengertiannya seperti itu. Kalau kita mau makan kita mau mengendalikan nafsu hewani yang ada di dalam diri kita itu, ya jangan makan yang dari hewan itu. Terus tadi begini juga ada pengajiannya bahwa kita hidup itu makanya di padepokan kita itu namanya padepokan jadi sholawat sirri ala duni, jadilah manusia yang sejati yang sebenar-benarnya manusia, dalam arti manusia yang mampu mengendalikan nafsunya dengan akalnya. Jadi benar-benar manusia yang bertingkah seperti manusia, bukan manusia yang bertingkah seperti binatang. Karena manusia itu dikatakan sempurna bukan sempurna padanya, tapi sempurna karena disempurnakan. Sempurna karena kita sempurnakan. Dimaksud sempurna itu karena punya akal dan juga punya nafsu. Kalau nafsunya mengendalikan akalnya, maka dia akan lebih hina dari binatang. Tapi kalau akalnya mampu mengendalikan nafsunya, dia lebih mulia dari malaikat. Karena malaikat hanya punya akal tapi tidak punya nafsu. Kalau hewan hanya punya nafsu tapi tidak punya akal. Jadi intinya memanusiakan manusia dengan benar-benarnya. Subscriber saya sering salah ngomong. Bola pokok tekan tombol merah, terus tekan tombol lonceng agar ketika kita mengupload seperti ini bisa sambung ya. Insyaallah ketika kita bersolawat malam juga nanti kita sambungkan untuk saudara-saudara kita semuanya yang sudah menonton dan mensubscribe ya. Insyaallah. Dari Kang Irjis Safli Ridwan, Suwun Gus. Ini kenapa saya dipanggil Gus? saya namanya Kang Samsudin, bukan itu yang ada di sana ya, bukan saya ya. Salah. Agus Pramoko, kapan mau ke Lampung Gus? Subhanallah, saya itu sebenarnya ini kapan ke Lampung Gus itu. Saya sebenarnya ini kelahiran Lampung saya, tulang bawah Masjid saya. Cuman ketika saya mondoknya dulu pernah mondok di Bunta, terus setelah itu saya mondok di Condromowo. Jadi saya sebenarnya kerenan. Saya suka karena saya kerenan Lampung, tapi saya asli keturunan Jawa dan saya suka sekali dengan ilmu-ilmu Jawa. Jadi kalau bisa, kenapa seperti ini? Karena kalau menurut saya itu kalau bisa, khususnya untuk orang Jawa ya, untuk pemuda Jawa, kalau bisa orang Jawa itu Jawani. Kalau bisa orang Jawa itu Jawani, dalam arti kalau bisa pemuda Jawa sekarang itu menguri-nguri ilmu dari leluhur kita, itu sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Saya pun sangat suka walaupun saya bukan keturunan Jawa. Kalau bisa anak-anak muda sekarang, saya lihat karena sekarang ini anak-anak muda sekarang, masya Allah jarang sekali yang mau menguri-nguri warisan dari ilmu-ilmu leluhur kita. Jadi sudah hampir punah itu. Anak-anak muda sekarang kebanyakan hanya kebanyakan lebih suka yang main motor,
yang mabuk-mabukan gitu, masya Allah. Padahal Masya Allah. iya, padahal ilmu Jawa ini sangat-sangat bagus sekali. Sopan santun dan adab ini saya pikir di seluruh, saya itu sudah ada di mana-mana, saya tidak menyebutkan. Tetapi yang adab dan sopan santunnya itu sangat agung itu di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu sangat agung sekali akhlaknya. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Cara kita beradab dengan orang tua, bagaimana kita kalau jalan itu merunduk dan sebagainya, banyak sekali lah. Walaupun saya itu bukan kelahiran Jawa, tapi saya itu sangat suka sekali dengan keilmuan Jawa, sangat suka sekali. Bahkan seperti bunga-bunga itu sebenarnya ada maknanya semuanya. Kayak bunga kandil, bunga kenomo, itu boleh, maksudnya boleh ngono, boleh ini, tapi hatinya tetap kandil kepada Allah. Sebenarnya pelajaran-pelajaran itu banyak sekali yang tersimpan di dalam ilmu Jawa itu. Jadi masya Allah lah. Jadi iya, jadi saya sangat suka sekali dengan seperti orang ketika kesurupan atau sering kena sawan itu ditomboi ya sama ibunya, itu jangan disalahartikan karena najis gini-gini. Itu sebenarnya pengkajian tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tentang pengajian tentang sangkan parane dumadi, atau dalam bahasa Arabnya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi agar kita tahu dari mana asal kita itu mau apa, terus setelah itu mau kemana, tujuan kita itu mau apa gitu. Karena sejatinya diri kita itu bukan ini itu hanya pakaian. Ini kulit daging ini pakaian. Nanti kalau sudah rusak ya ditinggal, dibuang. Tapi diri kita tetap diri kita. Gitu. Ini pakaian ini semua. Ini bukan diri kita. Gitu loh. Terus maka oleh sebab itu sebenarnya saat ini kita ini sedang dalam keadaan mati sekarang ini. Nanti hidup itu kalau setelah mati. Dalam arti sekarang ini kita sedang dikungkung oleh hawa nafsu. Saat ini kita sedang dikungkung oleh hawa nafsu diri kita ini. Jadi kita harus bisa mengendalikan 4 nafsu di dalam diri kita. Makanya kalau kita di pesantren itu dibiasakan untuk puasa, untuk menekan nafsu lawamah, untuk menekan nafsu sufiyah, itu dibiasakan untuk selalu menekan itu. Kenapa? Karena ketika nur di diri kita ini benar nur, terus dibungkus oleh daging kita ini, semua dari tanah. Kita ini makan dari tanah, terus menjadi daging, lama-lama besar. Nah, agar nurnya itu keluar, maka harus ada penekanan. Jadi harus menekan semua keinginan yang bersifat dari tanah, yang termasuk wanita, kepada harta, kepada wanita, kepada makan, itu ditekan. Jadi bukan hidup itu untuk makan, tapi makan itu untuk hidup. Jadi ada pengajian-pengajiannya. Saya coba untuk baca lagi ya. Jadi dari Kang Imam Joy, mahar gemblengan singkat berapa nggih? Bisa langsung telepon atau WA. Ya, 1 jam itu yang gemblengan langsung gitu. Tapi jangan berkecil hati yang tidak punya mahar. Tetap boleh mondok di sini, gratis semua, makan, minum, tempat tidur kita gratiskan. Semuanya kita tanggung gitu bagi beliau. Sama saja yang berobat juga begitu, yang berobat. Bagi yang mampu memang ada maharnya. Untuk nanti umpamanya sedekah dari panjenengan itu, mahar itu kita gunakan untuk membantu anak yatim, untuk membangun padepokan, untuk memberikan janda, seperti satu waktu-waktu yang kita lakukan kemarin. Karena apa? Karena sedekah yang jenengan berikan itu kita berikan ke anak yatim atau ke janda. Nah dari situ nanti kita minta doanya untuk kesembuhan panjenengan gitu. Karena doa saya sendiri terkadang tidak dikabul oleh Allah. Itu saya sendiri tidak tahu apakah doa saya maka saya meminta orang yang paling dikasihi oleh Allah, yaitu anak yatim dan janda. Saya minta doanya untuk itu. Dan juga bagi yang tidak mampu jangan ada perasaan yang tidak mampu tidak usah memberikan. Demi Allah tidak usah memberikan. Tidak ada mahar bagi yang tidak mampu. Kan ojo dumeh saya baca nggih. Larasati Desyana Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Ya, ini sholawat Nurijati. Jadi padepokan ini saya beri nama Padepokan Nurizat Sejati karena saya ambil dari sholawat Nurizat, karena saya sangat suka sekali dan sangat cinta sekali, dan yang saya amalkan itu sebenarnya yang paling utama yaitu sholawat Nurizat itu. Makanya saya namakan Padepokan Nurizat Sejati. Dan di dalam sholawat ini terkandung rahasia-rahasia yang sangat agung. Jadi di situ ada Ismul Azam, Wasyiri Syari, itu kita meminta kepada Allah untuk dibuka rahasia-rahasia. Makanya sholawat ini juga dinamakan sholawat ma'rifat.
juga dinamakan sholat ma'rifat. Makanya ketika mengamalkan sholawat ini kalau bisa ada pembimbingnya gitu. Kenapa? Karena nanti ketika mampu seperti Raga Sukma, mampu untuk melihat kegaiban itu, kalau tidak ada gurunya takutnya salah jalan. Karena ketika kita berjalan, contoh kita dari sini ke Kediri berjalan, itu nanti kan melihat bagus, merasakan ini itu. Yang penting niatnya harus lillah billah. Jangan sampai tergoda oleh ini, oleh itu. Kekebalan, kegaiban itu sebenarnya hanya sebuah bonus kecil dari sebuah perjalanan menuju ke Allah. Jadi insya Allah nanti kalau terus nanti akhirnya akan kefutuh, kebuka gitu. Yang penting istiqomah saja. Dari Guntur Saifi, Gus, apakah boleh kami ini diberi jasa untuk mengamalkan sholawat gereja? Jadi amalan yang tidak hanya memasukkan energi ilahiyah atau membangkitkan Nur Muhammad, membangkitkan Nur ilahiyah, tetapi juga membersihkan ke dalam jasad jisim, itu hanya sholawat. Hanya sholawat. Jadi hanya sholawat yang diamalkan itu boleh tanpa, kalau yang lain-lain harus ada beatnya gitu. Maka ketika kita bingung untuk mencari guru, maka bisa dengan mengamalkan sholawat. Karena sesuatu hal yang baik butuh tempat yang baik. Jadi suatu yang suci butuh tempat yang suci. Contoh kalau mengamalkan hijab atau ilmu-ilmu yang lain, kalau kita di pondok dulu itu harus dikholawatkan dulu, atau oleh kiai biasanya disuruh untuk menyendiri, untuk membersihkan dohir dulu, berpuasa itu selama 7 hari atau 41 hari, setelah itu baru dijazahkan keilmuan. Tapi kalau sholawat ini enggak. Sholawat ini walaupun santai-santai semua yang di sini, walaupun masih suka minum, amalkan sholawat ini. Walaupun masih suka nonton film porno, amalkan sholawat ini. Walaupun sholatnya masih bolong-bolong, amalkan sholawat ini. Pak insya Allah dengan mengamalkan sholawat ini, nanti lama-kelamaan akan tidak mau melakukan maksiat tadi. Dengan jalan terus bertaubat, membaca sholawat, insya Allah nanti akan bosan melakukan maksiat. Terus diamalkan. Tidak usah berpikir tentang apakah nanti diterima apa enggak. Kita sudah mau, kita sudah bagus kok gitu. Apalagi terus diistiqomahkan gitu. Gitu ya. Terus mungkin sudah cukup ya dari saya. Masih ada apa namanya? Kegiatan yang lain lagi. Masih ada proses-proses yang lain lagi. Nanti masih ada yang dari Palembang kita lakukan penarikan tahlif atau enggak. Mungkin cukup liftnya ya. Mungkin, tapi insya Allah nanti kalau bisa dilip ya dilip lah. Tanya admin aja ya. Lip admin, lip button nanti. Insya Allah ya. Jadi sekarang saya baca aja komentarnya dari saudara kita P61639 Bintaro. Apa gimana caranya orang yang sudah nipu dapat ganjaran yang setimpal? Nanti insya Allah bisa saya ijazahkan ya. Cara untuk agar orang zalim itu segera diberikan ganjaran. Dari Kang Ahmad Ujono, berapa kali dalam sehari, semalam Gus atau semalam? Mungkin ini berarti tentang sholawat. Sholawat itu yang paling bagus sebenarnya diamalkan pertama 333, dimulai dari hari Selasa, puasa dulu 3 hari. Itu. Aja dumeh lip mawon Gus, insyaallah. Java Gamestion. Tuan Guru tolonglah di Belitung ini daerah magis. Allahu Akbar. Oh, disuruh berhenti dulu. Dengar enggak tadi? Santai, tenung dan sebagainya. Saya bingung mau ikhtiar di sini. Please help me. Saya tidak ngerti bahasa Inggris. Masukan-masukannya, dukungan-dukungannya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton kita, subscriber semuanya. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, dijauhkan dari semua bala, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, yang jauh didekatkan, yang susah dipermudahkan, dan semoga mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk membeli sawah, membangun rumah, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, terus bisa bareng-bareng pergi ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol merah, terus sama lonceng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.